Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria, peserta uji kompetensi program profesi guru dalam jabatan tahun 2020 dengan nomor daftar ujian 2020408838. Program studi Teknik Komputer dan Informatika asal perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar (UNM), asal instansi kerja SMK Al-Wasliyah Sumber Cirebon. Dan ini kartu peserta UKIN sekaligus UP saya. UKIN pada hari ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita memberikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dengan perantara beliau kita sekarang bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di masa pandemi. Jadi tolong kalian jaga kesehatannya, selalu terapkan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun. 2. Memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum belajar, lebih baik untuk melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan Yuli pimpin berdoa. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Yuli yang sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan diawali doa, kegiatan kita pada hari ini menjadi bermanfaat dan barokah. Ilmu yang akan kalian dapatkan mudah-mudahan bisa digunakan di kehidupan bermasyarakat nanti, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dari peserta didik. Yang pertama, Anissa Nuraini, Fitria Nurmala Dewi, Tanti Sofiroti, Tiara Stefika Dila, Ulfiatul Nurrohmi, Yuliana Puji Astuti. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah datang. Tetap semangat untuk belajar. Masih semangat ya? Ya, karena dengan belajar kalian akan bisa merubah kehidupan kalian menjadi generasi yang mencintai ilmu dan menjadi generasi maju. Kelak nanti kalian yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Dengan ilmu kalian akan bisa merubah dunia. Jadi pastikan dalam hal belajar kalian harus selalu bersemangat. Kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang komunikasi. Apa saja yang sudah kalian pelajari kemarin?
teknologi zaman modern. Ya, apa itu contohnya? Contohnya telepon. Telepon, ya, boleh. Apalagi? Alat komunikasi zaman sekarang yaitu Contohnya komputer. Terus apa lagi? yang atau teknologi komunikasi contohnya radio. Apa contohnya? Radio. Radio, iya betul. Apa lagi? Komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah. Contohnya apa itu? Televisi. Televisi, ya. Jadi dari televisi hanya bisa berkomunikasi, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan televisi ya. Masa kita ngobrol dengan televisi, benar nggak? Ya. Berikutnya apa lagi? Telekomunikasi dua arah. Dua arah. Contohnya Telepon. telepon, ya. Jadi telepon itu kalian berkomunikasi dengan teman kalian bisa berkomunikasi dengan kalian ya, bolak-balik. Kalau nggak dijawab sama teman kalian berarti dicuekin ya. Apalagi Peralatan jaringan. peralatan jaringan, apa tuh contohnya? Ini kabel, switch, modem. Kabel, switch, modem, iya betul ya. Ya itu kemarin kita sudah mempelajari tentang komunikasi atau telekomunikasi. Ya sekarang kita lanjutkan di pembahasan hari ini, materinya berkaitan dengan yang kemarin. Kemarin itu telekomunikasi tidak jauh dengan jaringan. Artinya ada jaringan telepon kabel, ada jaringan wireless, ada jaringan wireline. Ya, baru ingat ya. Sekarang juga berkaitan dengan jaringan. Nah, kaitannya sekarang itu tentang menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth. Bandwidth itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ada juga istilah tripod dalam bandwidth itu. Ada yang tahu apa itu tripod? Tidak tahu. Karena memang belum diajarkan ya. Nah, untuk hari ini kalian simak baik-baik materi pelajarannya. Nanti akan Pak Satria jelaskan terlebih dahulu secara sepintas. Nanti setelah itu kalian akan mempelajari materinya lebih lanjut di dalam LKPD dan bahan ajar. LKPD dan bahan ajar itu kalian bisa download di Edmodo. Ya. Nanti caranya untuk pembelajaran hari ini, penjelasan kalian simak. Jika ada yang belum paham, kalian tanyakan, Pak itu maksudnya apa? Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Iya betul ya. Jadi usahakan pembelajaran hari ini kalian banyak tanya, yang sungguh-sungguh dan sekiranya bisa sampai paham. Oke, alurnya begini untuk pelajaran hari ini. Nanti Bapak jelaskan di materi awal. Setelah itu kalian berdiskusi bentuk kelompok. Di sini ada 7 orang, bentuk menjadi 2 kelompok saja. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita mempelajari mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Ini yang kompetensi pengetahuan. Yang di sini kompetensi keterampilan menyajikan hasil analisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Apa bedanya pengetahuan dengan keterampilan? Ada yang tahu? Nggak ada. Pengetahuan itu bersifat teoritis, materinya. Jadi kalian usahakan sampai memahami, sampai menganalisis bagaimana kebutuhan beban atau bandwidth dalam jaringan. Nah, kalau yang keterampilan berarti kemampuan kalian terampil dalam praktek misalnya ya, atau kemampuan dalam skillnya ya, yang kelihatannya. Ini pengetahuan, ini keterampilan menyajikan hasil analisis. Jadi begitu kalian bisa menganalisis,
lalu disajikan, menyajikan hasilnya, hasil analisisnya. Kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Nah, di sini menyajikan hasilnya nanti Bapak minta dalam bentuk presentasi di kelas, dalam bentuk PowerPoint. Ya. Kita lanjutkan. Materi pokoknya. Materi pokok pada hari ini kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Submateri pokok pengertian bandwidth dropout yang tadi sudah Pak Satria tanyakan di awal sebagai permulaannya. Berikutnya ada kebutuhan bandwidth dalam jaringan, keragaman kebutuhan bandwidth sesuai kebutuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, nah di sini melalui kegiatan diskusi. Nanti setelah ini kita akan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data dengan benar. Melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan besaran bandwidth atau beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data dengan tepat. Melalui kegiatan praktek di sini nanti kalian membuat file PowerPoint secara berkelompok dengan berdiskusi. Peserta didik dapat membuat file presentasi hasil analisis kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data dengan kreatif. Kalian boleh berkreasi di sini dengan desain PowerPoint sebagus mungkin. Melalui kegiatan presentasi di depan kelas, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data. Di dalam kegiatan praktek membuat file PowerPoint, sebelumnya kalian sudah menganalisis di dalam kegiatan 2 ini, diskusi. Jadi di dalam diskusi kalian menganalisis bagaimana kebutuhan bandwidth komunikasi data. Lalu setelah didapatkan hasil analisisnya dalam bentuk file PowerPoint, kalian lakukan kegiatan presentasi di depan kelas. Nanti mempresentasikan di depan kelas, teman yang lain boleh bertanya atau menanggapi hasil presentasinya. Bisa dipahami? Saya? Ini yang akan kita capai pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita awali dulu dengan yang pertama. Ini yang nanti akan menjadi bahan diskusi bagi kelompok kalian. Untuk kelompok, Bapak bagi Yuliana, Tiara, Anissa dan Aini, ini kelompok 1. Tanti, Nurmala Dewi, Ulfia, sama Fitria itu kelompok 2. Ya, itu kelompoknya. Ini yang akan didiskusikan kalian dengan kelompok. Pertama, bandwidth. Bandwidth itu apa? Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data dalam bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam satuan detik. Jadi di sini ada satuan bit. Bit itu untuk mengukur data atau informasi. Sebelumnya kita sudah belajar ya, informasi atau data itu apa saja bentuknya? Gambar, terus video, animasi, file, teks, huruf, terus apa lagi? Suara, betul. Terus apa lagi? Ini semua termasuk dalam informasi atau data. Jadi dalam keseharian kalian kan sering minta datanya. Pas yang dikasih apa bentuknya? Berupa file atau ketikan, berupa huruf ya, tulisan atau gambar. Itu kita sebutnya data. Di sini sudah dalam keseharian kalian
sudah sering menyebut metadata, ngopi data, kan begitu ya. Satuan untuk datanya di sini bit, ya, sini ya diukurnya. Jadi di sini ada suatu ukuran dari banyaknya informasi. Banyaknya informasi atau data diukur dalam bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu ada berapa banyak data yang terkirim. Maksudnya begitu. Paham ya di sini? Nanti kalau diukur bandwidth itu berarti satuannya bit per detik. Ya enggak? Bit per itu dibagikan per detik. Ada berapa bit data yang dikirim dalam 1 detik. Itu namanya bit per detik. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya detik itu second. Berarti jadi bit per second. Itu satuan untuk mengukur bandwidth. Kita ulang ya supaya nanti sampai nempel di otak. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data. Satuannya bit yang dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Begitu. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjutnya. Bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Berarti bandwidth itu ada 2 macam, dalam bentuk analog dan juga dalam bentuk digital. Satuan yang digunakan dalam bandwidth adalah, nah di sini BPS, apa itu? Bit per second atau bit per detik. Tuh, dari penjelasan ini ya. Jadi itu penjelasan tentang bandwidth. Sampai di sini paham? Sudah paham? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada istilah throughput. Throughput adalah bandwidth. Nah, tadi penjelasan bandwidth ya, yang sebenarnya atau aktual diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Banyak tertentunya ya. Oke, sekarang dijelaskan terlebih dahulu. Ini gambarannya seperti ini. Ada pipa. Pipa apa ini? Pipa air misalkan ya. Pipa air ini dianalogikan atau diibaratkan adalah bandwidth. Jadi kalau ada pipa itu kita analogikan bandwidth. Di sini tinggi pipa sama dengan bandwidth. Pipa ini diisi air, ada air ngalir. Airnya segini, setengahnya. Nah, tinggi air yang segini, tinggi air ini sama dengan throughput. Nah, throughput berarti bandwidth yang sebenarnya, aliran data yang sebenarnya. Satuan waktu tertentu, ya. Gitu ya. Nah, di sini ada, nah ini ada contohnya di gambar traffic in bits. Bandwidth berarti yang di sini. Nah, throughputnya ini alirannya. Jadi kalau digambarkan data itu naik turunnya gini. Contohnya gini logikanya ya. Kalau kalian menggunakan koneksi internet, misalkan sekarang lagi browsing di sini di lab, terus tiba-tiba kok ini komputer loading internetnya lambat gitu kan. Nanti kadang-kadang cepat. Nah, cepat dan lambatnya itu pengaruh dari bandwidth. Sama kan kalau kalian misalkan pergi ke Jakarta, kalau jalan rayanya itu padat, macet, kira-kira lama nggak? Lama. Itu kayak aliran data internet seperti itu, bandwidth itu. Tapi kalau suasananya tidak macet, cepat nggak? Cepat. Nah, sama. Mungkin pada saat kalian mengakses internet itu aliran data itu lagi padat. Jadi karena lagi padat, akhirnya transfer datanya lama atau macet. Jika misalnya bandwidth internet Anda yang Anda ketahui adalah 64 kilobyte per second. Kalau ada kbps ini artinya kilobyte per second.
kilobyte per detik ya kalau di Indonesia kan. Kemudian Anda ingin mendownload file di internet berukuran berapa? 128 kilobyte. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer Anda hanya dengan waktu 2 detik. Kira-kira dari mana 2 detik ini? Kalian punya kecepatan 64 kilobyte ya. Kecepatannya 64 kilobyte. Untuk mencapai 128 berarti ya butuh 2 detik kan. Kilobyte-nya per second kan. Jadi 1 detik 64 kilobyte. 2 detik berarti 64 tambah 6 berarti 128. Sudah nyampe kan datanya? Masuk akal kan? Ya masuk ya. Jadi ini dibagi tuh ya. Berarti seharusnya 2 detik sampai karena 128 dibagi 64 gitu. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya file yang Anda download tiba dalam waktu 8 detik. Kok kenapa jadi angkanya 8? Kenapa coba? Dari tadi penjelasan di atas. Ini kan ukuran bandwidth ya. Kalau bandwidth yang sebenarnya itu adalah throughput. Bisa saja itu tidak penuh, kayak tadi aliran air tuh tidak penuh, makanya kok jadinya ngaret ya. Kayak kalian kalau janjian kan ngaret ya. Jadinya kok ngaret 8 detik, harusnya 2 detik kalau secara perhitungan bandwidth. Karena bandwidth itu naik turun, tidak stabil ya. 8 detik. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau apa tadi? Bandwidth yang sebenarnya itu throughput. Bandwidth yang sebenarnya adalah throughput. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau throughput ya adalah 128 kilobyte dibagi 8. Jadi bukan 64 lagi kan bandwidthnya ya. Tapi 128 dibagi 8 karena tadi waktu downloadnya 8. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau throughputnya sebenarnya dia 16. Oke, nah ini sekarang materi selengkapnya kalian diskusi secara berkelompok, gunakan bahan ajar dan LKPD untuk diskusi. Nah, diskusinya apa saja ini? Kalian buka LKPD, nanti akan ada di sini. Apa saja pengertian bandwidth dan throughput? Apa saja perbedaan bandwidth dan throughput? Kebutuhan bandwidth dalam jaringan, keberagaman macam-macam bandwidth, cara menghitung kebutuhan bandwidth di sebuah kantor. Nah, misalkan di kantor sini, kan tadi bandwidth itu ada gambarannya ya. Kepala sekolah kasih bandwidthnya yang besar, misalkan untuk ruang guru kasih yang besar supaya koneksinya cepat. Kalau murid yang sedikit aja biar lambat ya. Setuju nggak? Oh enggak. Ya. Barangkali kan gitu. Murid sih udah sedikit aja ya. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja pengaruh untuk bandwidth dan throughput. Fungsi penggunaan bandwidth, cara kerja bandwidth, ekstensi bandwidth. Nah, sini kalian silakan dibagi 2 kelompok, mulai berdiskusi. Sebelum berdiskusi, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum jelas? Ya, silakan. Jadi itu bensin itu bentuknya kayak kuota gitu tak? Nah, itu salah satu fungsinya. Salah satu fungsi dari bandwidth itu untuk membatasi volume kayak tadi ya, kuota, membatasi kecepatan. Bisa dipakai di HP nggak? Ya, itu misalkan contoh aplikasinya bandwidth itu kalian membeli paket data. Nah, paket data itu tadi pembatasan volume. Berarti apa itu yang dibatasi volumenya? Volume apa? Volume bandwidthnya. Misalkan tadi membeli 2 giga, berarti bandwidthnya dibatasi berdasarkan volume. Kecepatannya bagaimana? Bebas. Dia kecepatannya tidak dibatasi. Tapi ada juga fungsi pembatas kecepatan. Kalau fungsi pembatas kecepatan kayak tadi kepala sekolah 10 mega, guru 10 mega, muridnya 1 aja gitu ya. Itu berarti pembatasan bandwidth. Itu sama ya. Salah satu fungsinya kalian gunakan dalam
smartphone ya, beli kuota. Ya bagus pertanyaannya. Ada lagi? Tadi tentang bandwidth. Ada lagi? Udah tergambar belum bandwidth itu seperti apa berarti? Belum. Oke, kalau belum, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok, pahami benar-benar materi bandwidth ini, karena begitu kalian paham dan menghitung bandwidth itu paham, insya Allah kalian bisa aplikasikan atau gunakan kemampuan ini, ilmu ini untuk men-setting sebuah jaringan. Sekarang kalian silakan berkelompok, buka LKPD-nya, bahan ajarnya, lalu buat selesaikan permasalahan tadi, diskusikan tentang bandwidth. Setelah itu ketik di PowerPoint, lalu kita mengadakan kegiatan presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Jelas. Silakan dimulai untuk berdiskusi. Di bahan aja adanya materinya. Lalu ditulisnya jawaban-jawaban dari soal diskusi itu ditulis di PowerPoint. Nanti buat dipresentasikan. Nah itu bahan aja ya. Mana LKPD-nya? Ya, nah LKPD itu ada tes formatif, itu semuanya dijawab. Nanti jawaban-jawaban itu ada di PowerPoint, bikin di PowerPoint. Jawaban dari soal diskusi kan ada 9 tuh. Tuh, 9 soal diskusi. Ada tuh, nyari di Google bisa sambil cari. Diketik lagi aja, sama PowerPoint kan kesimpulan-kesimpulannya. Jadi dua arah, diketik manual dari sini sama dari Google juga. Iya, tuh. pengertian bandwidth, throughput. Nah, kalian cari ada di bahan aja. Sama kalau kurang itu dicari di Google. Ya, diskusikan. Nanti diketik di PowerPoint. Jangan lupa juga nama-nama kelompoknya ditulis. Diketik. Kalau ditulis nggak bisa ya. Diketik ya. Nah, itu langsung aja di situ ya. Sok tadi. Nanti gantian, misalkan siapa yang ngetik tuh ya, biar kebagian semua. Kelompoknya ditulis. Dananya jangan lupa ya. Baiklah, tadi sudah kalian melakukan diskusi. Sekarang tinggal hasil dari diskusi kalian dipresentasikan di depan. Silakan untuk Yuli, Anissa, Nuraini, dan Tiara maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kebutuhan beban bandwidth dalam jaringan. Sebelumnya,
Perkenalkan, nama saya Tiara Stefita Dila. Perkenalkan, nama saya Yuliana Pujastuti. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini. Pengertian bandwidth atau throughput. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data dalam bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Pengertian throughput. Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual, diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. 2. Perbedaan bandwidth dan throughput. Throughput tidak seperti bandwidth, menunjukkan perbedaan yang jelas antara kedua istilah telekomunikasi. Throughput digunakan untuk mengukur laju data maksimum pada sebuah tautan, sementara bandwidth adalah laju yang dikonfigurasi pada tautan itu untuk pelanggan. 3. Kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Kebutuhan atas bandwidth dari satu jaringan ke jaringan lainnya bisa bervariasi. Sangat penting menentukan berapa banyak bit per detik yang melintas jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap-tiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja cepat dan berfungsi dengan baik. 4. Keberagaman macam-macam bandwidth. Bandwidth analog. Bandwidth jenis ini merupakan suatu rentan frekuensi yang biasanya diukur menggunakan satuan ini dapat menentukan banyaknya data atau informasi yang dapat dialirkan dalam suatu waktu. 2. Bandwidth digital. Bandwidth ini adalah volume atau jumlah dari suatu data yang dapat dialirkan atau dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya gangguan. Bandwidth ini dinyatakan dalam satuan bps, bit per second. Cara menghitung kebutuhan bandwidth sebuah kantor. Contoh, misal di kantor saya terdapat 20 pengguna internet. Anggap staf cleaning tidak perlu koneksi internet, terdiri dari 5 orang pengguna berat, misal staf monitor, CCTV atau pengiriman file video dan gambar. 5 orang pengguna menengah, misal asisten admin sistem, dan 10 orang pengguna ringan, misal staf kantor yang hanya butuh internet untuk akses email atau file teks lainnya. Ingat, jangan itu keinginan staf untuk menonton YouTube atau download film gratis dari koneksi internet kantor. Maka kebutuhan bandwidth kantor saya adalah 5 pengguna berat kali 120 kbps sama dengan 600 kbps. 5 pengguna menengah dikali 80 kbps sama dengan 400 kbps. 10 pengguna ringan dikali 50 kbps sama dengan 500 kbps. Total kebutuhan bandwidth sama dengan 1500 kbps atau 1,5 mbps. Faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput adalah hierarki jaringan, tipe data yang ditransfer, topologi jaringan, banyaknya pengguna jaringan, spesifikasi komputer client atau user, spesifikasi komputer server, induk listrik dan cuaca. Fungsi pengguna bandwidth sebagai media transfer data, sebagai pembatas kecepatan transfer data, sebagai pembatas volume data. 8. Cara kerja bandwidth. Bandwidth merupakan besar kapasitas maksimum dalam mengirimkan data antara server ke klien, di mana jumlah nilai konsumsi transfer data dalam hubungan bit atau detik yang disebut dengan bit per second (bps). Cara mengukur bit menggunakan satuan
poin dalam 1 detik. Ada yang mau bertanya? Ada berapa banyak bandwidth? Ada 2. 1 bandwidth digital, kedua bandwidth analog. Ya, terima kasih untuk Tiara, Yuli, dan Anissa yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang dari hasil pemaparan tadi kita bisa mengetahui apa itu bandwidth, apa itu throughput, ya perbedaannya. Nah, sekarang untuk lebih baiknya Bapak pengen satu di antara kalian bisa memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Kira-kira yang didapatkan dari pembelajaran hari ini apa saja? Silakan, siapa yang bersedia? Maju ke depan, silakan. Jadi pada pembelajaran kali ini saya mendapatkan dan mengetahui apa itu bandwidth dan throughput, apa perbedaannya dan cara kerja fungsi bandwidth dan throughput. Pada hari ini pembelajarannya semoga bisa bermanfaat bagi saya di kedepannya di dalam dunia kerja maupun masyarakat. Begitu dong. Silakan. Terima kasih ya untuk Nurmala Dewi yang sudah merefleksikan hasil pembelajaran pada hari ini. Semuanya sudah paham tentang bandwidth? Paham? Ya, mudah-mudahan paham, dan kalaupun nanti ada yang belum paham, kalian bisa perdalam lebih lagi ya, agar nanti pemahaman tentang bandwidth ini bisa kalian gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kalian pada saat di dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan problem atau permasalahan sebuah warnet yang terjadi permasalahan koneksi internetnya yang lambat, gara-garanya ada penggunaan game dan browsing yang secara bersamaan, yaitu berarti permasalahannya ada di pembagian bandwidth atau pembatasan bandwidthnya, dan kalian bisa tampil untuk membereskan masalah tersebut. Ya, itu saja pertemuan pada hari ini. Bapak cukupkan. Semua materi tentang bandwidth sudah disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya ditutup kembali dengan berdoa. Kepada Yuli, silahkan untuk memimpin berdoa untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih untuk Yuli yang sudah memimpin doa. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengetes bandwidth di sebuah kantor. Misalkan saja di lab sekolah ini, bandwidth yang ada di sini koneksinya ada berapa? Itu untuk pertemuan selanjutnya. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.